Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masih melanjutkan tentang isim alam ya, yaitu pembagian isim alam yang selanjutnya ada isim, kunyah, dan laqab. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah wa yanqasimul alamu aidan ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Nah, isim alam juga terbagi menjadi isim, kunyah, dan laqab. Falismu kama masalna ka Zaidin wa Usama. Isim itu sebagaimana yang sudah kami contohkan yaitu Zaid dan Usama. Jadi kalau gampangnya isim itu nama yang diberikan ketika lahir gitu ya. Itu namanya isim dia. Jadi asal dari sebelum ada kunyah, sebelum laqab itu isim yang ada terlebih dahulu. Wal kunyatu masuddirat bi abin au umin, sedangkan kunyah itu yang didahului dengan abu atau ummu gitu ya. Nah, nanti insyaallah kita bahas apa tujuan dari kunyah. Ka Abi Bakrin wa Ummi Kulsum, contohnya Abi Bakar dan Ummu Kulsum. Ya kalau laki-laki Abu, kalau perempuan Ummu gitu ya. Ya walaupun dia belum punya anak tapi boleh pakai kunyah. Wa Abul Haris lil Asad, Abul Haris untuk singa, Ummu Iryad lil Akrab, Ummi Iryad lil Akrab untuk kalajengking. Wa laqabi yang ketiga laqab ya. Atau makna bebasnya itu gelar gitu. Gelar yang baik atau yang jelek. Ma'asy'ara bi rif'ati musammahu ka Zainil Abidin, yang pertama dia itu yang memberikan kesan tingginya apa yang diberi kunyah atau yang diberi nama kunyah. Misalnya Zainul Abidin au bi doatihi, atau rendahnya ya, rendahnya yang diberi kunyah. Kabato seperti batoh dan anfin nakoh. Qala Syekh Al-Ahdal rahimahullah wa yanqasimul alamu aidan min haitsu huwa. Isim alam juga terbagi menurut dirinya sendiri ya. Wa aidan, nah di sini disebutkan i'rabnya aidan ya. Kalimatun la tustamalu illa ma'a syai'aini bainahuma tawafuqun fil makna. Kata yang tidak digunakan kecuali bersama dua perkara, antara keduanya ada kecocokan makna. Wa yumkinul istighna'u bikulin minhuma 'anil akhar, dan bisa masing-masingnya itu tidak membutuhkan yang lain, bisa berdiri sendiri. Wa ya mansubatun ala annaha maf'ul mutlaq, mansub sebagai maf'ul mutlaq. Amiluhu hudzifa amiluhu wujuban samaan. Amilnya wajib dihapus secara samai ya, tidak secara kiasi tapi samai. Au halun, atau dia sebagai hal. Hudzifa amiluha wa sahibuha. Amil dan sahibul halnya dihapuskan. Wa takdiru, takdirnya adalah irji ila taqsimil alami rujuan wa ila dzikrihi sanian. Kembalilah kepada pembagian alam dengan sebenar-benarnya dan kepada penyebutannya yang kedua. Wa tawaqqafa Ibnu Hisham fi arabiyatiha. Ibnu Hisham abstain ya, tidak menyanggah atau tidak setuju tentang keautentikan status lafadz aidon ini asli bahasa Arab. Kalau Asyuti mengatakan, mengomentari pendapatnya Ibnu Hisham, wa ka'annahu dhannaha muwalladatan fi lisanil fuqaha. Seakan-akan beliau menyangka bahasanya lafadz aidon itu dilahirkan atau dimunculkan dalam lisannya para ahli fikih. Jadi seakan-akan beliau menyangka itu adalah buatan para ahli fikih gitu ya, bukan asli bahasa Arab. Walaysa kadzalika faqad sabatat
fil kalamil fasih. Nah, di sini dikomentari tidak demikian, tapi yang benar yaitu sudah valid ya, sudah pasti terdapat dalam kalimat yang fasih. Jadi dia asli bahasa Arab. Ya nanti kalau di misalnya Al-Qur'an atau hadis itu enggak ketemu ya lafaz aidon gitu ya. Ya ketemunya mungkin kayak kadzalik dan semisalnya ya. Bukan pakai aidon tapi pakainya kadzalik. Makanya di sini Ibnu Hisham abstain apakah ini benar-benar asli bahasa Arab atau cuman buatan ulama belakangan. Ilasmin wa kunyatin wa laqabin itu harusnya kunyah pakai titik ya. Pakai sukun harusnya. Kunyatin. Terbagi menjadi 3 isim kunyah dan laqab. Falismu kama masalna. Kemudian yang isim sebagaimana yang sudah kami sebutkan. Qad yuqabiluhul fi'lu wal harfu. Nah, di sini ada istilah isim ya. Maka di sini isim itu sebenarnya ada beberapa makna. Yang pertama dia bisa lawan dari fi'il dan huruf. Isim, fi'il, huruf itu ya. Wawal ghalib dan ini biasa yang dipakai dalam ilmu nahwu kalau disebut isim ya maksudnya lawan dari fi'il dan huruf. Waqad yuqabiluhul alam sebagai yang kedua dia lawan dari al-alam ya. Temannya alam gitu ya. Kama fi qaulihim ismul jinsi wa alamul jinsi sebagian perkataan ahli nahwu ismul jinsi dan alam jinsi. Ya kalau ismul jinsi itu isim biasa gitu ya, bukan nama. Jadi dia selain nama gitu ya. Waqad tuqabiluhul kunyah wal laqab. Dan terkadang isim ini maksudnya adalah lawan dari kunyah dan laqab. Wa wal muraduhuna dan ini yang dimaksudkan di sini. Jadi di sini ketika disebut isim maksudnya bukan lawan dari fi'il atau huruf ya, tapi dia lebih spesifik lagi. Dia nama tapi lebih spesifik lagi ya. Kalau tadi kan yang paling luas lawan dari fi'il dan huruf. Kemudian yang lebih spesifik lawan dari alamul jinsi. Nah, di sini dia masuknya justru ke alam ya, alamul jinsi yaitu ada ada kunyah, laqab sama isim gitu ya. Ya nanti insya Allah kita bahas juga kalam alamul jinsi kan ada alamul saksi juga ya, alam saksi, alam jinsi. Ya intinya al-ismu di sini adalah lawan dari kunyah dan laqab. Wa yustafadu min ta'rifihi lil kunyati wal laqabi bima sayati. Kemudian bisa diambil kesimpulan dari definisi beliau terhadap kunyah dan laqab berikut ini. Analis mahuna maudiya lidzat bi khususiha min ghairi is'arin bimadahin wala dzammin. Isim di sini dia itu dibuat untuk zat secara khusus ya. Tanpa mengesankan pujian atau celaan, walaupun dia ada kandungan pujian atau celaan ya. Wadzalika kal Hasan wal Husain, seperti Al Hasan dan Husain ini kan nama tapi terdapat unsur pujian ya. Yang namanya orang kasih nama anaknya pasti ada unsur pujian atau celaan gitu ya. Nah kalau sekarang ya pujian gitu ya. Kalau di zaman dulu ada juga nama yang sengaja dibuat namanya itu jelek supaya orang itu pokoknya dia ada maksud tertentu supaya tidak terkena apa gitu ain atau apa ketika disebut namanya dia langsung tidak tertarik. Wakama ay kalladhi masalna ay fi mamarro kazaidin alamin saksin wa usamata alamin jinsi. Nah, di sini beliau memberikan contoh Zaid dan Usama ya. Ini memberikan kesan bahwasannya isim itu ada alam saksi dan alam jinsi.
Fakulun minhuma yuqalu lahu ismun, maka keduanya alam saksin dan alam jinsi itu bisa dinamakan ismun. Wal kunyatu hiya ma ay allati suddirat bi abin au ummin. Kunyah adalah yang diawali dengan abun atau umun. Wa ibaratu Ibnu Hisam fil Audah, kemudian ungkapan Ibnu Hisam dalam Audul Masalik, al kunyatu kullu murakkabin idhofiyyin sadruhu abun au ummun ka Abi Bakrin wa ummi Kulsum. Nah ini lebih jelas ya kalau di dalam Audul Masalik. Kunyah adalah setiap susunan ya, setiap nama yang tersusun dari idhofah, yaitu mudhof ilaih. Awalnya mudhofnya itu abun atau ummun. Misalnya Abu Bakrin dan Ummu Kulsum. Ya intinya sama, cuman pengungkapannya sedikit berbeda. Wa minhu yu'lamu anal kunyata majmu'ul ismain al-mutadayyifain lama ba'dal ummi wal abi. Dan dari sini bisa diketahui bahasanya kunyah itu gabungan dari dua isim yang mudhof ilaih, bukan hanya isim setelah abu sama ummu. Di sini harusnya abu sama ummu gitu ya. Di sini disebutkan ummu dulu. Summa la farqa baina qaunil mukna biha alaman saksian. Kemudian tidak ada perbedaan apakah yang diberi kunyah ini alam saksi ka Abi Bakrin seperti Abu Bakar ibni Abi Kuhafah radhiyallahu anhu. Nah di sini kalau disambungkan harusnya Abi Bakri gitu ya. Cuman kan kalau di matan kan nggak dilanjutkan, jadi disukun dia, ditanwin dia. Abi Bakrin itu. Kalau kita mau baca disambung itu Abi Bakri beni Abi Kuhafa radhiyallahu anhu. Wa ummi Kulsum binti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Minal kalsamah, kulsum itu dari kata kalsamah, wa yajtima'u lahmil wajhi, yaitu terkumpulnya daging di wajah. Au jinsian atau berupa alam jinsi, ka Abil Husain li Sa'lab, misalnya Abul Husain untuk rubah ya. Ya dia ada namanya Su'alah yang kemarin dibahas ya. Su'alah nama bagi Sa'lab. Wa Abil Haris lil Asad wa Ummi Iryad. Kemudian Abul Haris untuk singa, kemudian Ummu Iryad bikasil ain wa sukunir ra, ainnya di kasroh, ra-nya di sukun, wa fathil ya-nya di fathah, lil Aqrab untuk kalajengking. Wa Abu Khudair lil Bahri, Abu Khudair untuk lautan ya, li khudratihi karena lautan itu warnanya biru, hijau ya, karena lautan itu warnanya hijau. Nah ini mengapa nggak pakai yang biru gitu ya, tapi pakainya yang hijau. Wa yuqalu lahu Abu Khalid, dan dikatakan juga Abu Khalid itu limuksihi karena dia lama hidupnya. Wa Abu Talib, nah muksi ini bisa hidup atau berdiamnya gitu ya, pokoknya dia seperti itu. Wa Abu Talib lil hisan untuk kuda, wa Abu Ziyad lil himar untuk keledai, wa Abu Mukhtar lil bagel. Bagel itu perpaduan antara kuda dan keledai ya. Betinanya itu kuda, jantannya keledai. Maka lahirlah bagel. Wa Abu Sofwan lil jamal untuk unta, wa Ummu Jabir lil harisah untuk ini makanan ya, makanan bubur dari gandum, wa ghairu dzalika minal kuna, dan kunyah yang lain. Wal muqtada li takniyati umurun, kemudian konsekuensi dari takniyah atau tujuan dari memberikan kunyah itu ada beberapa perkara.
Al-awalu al-ikhbar an-nafsin, memberitakan tentang dirinya. Ya dia cuman memberitakan dia itu bapaknya siapa gitu ya. Ka Abi Thalibin kunya bibni Thalibin, misalnya Abu Thalib dia diberi kunyah demikian karena anaknya namanya Thalib. Wada wal aglab, ini yang paling sering. Asani atafaul warroja, yang kedua adalah optimis dan harapan. Ka Abil Fadl liman yarju waladan jami'an lil fadail. Misalnya dia kunyahnya Abul Fadl karena dia mengharapkan anak yang mengumpulkan sifat keutamaan. Al-ima'u wasalis, yang ketiga ya, al-ima'u ilad didi, mengisyaratkan kepada lawannya. Nah ini justru lawan dari sifatnya itu disematkan kepadanya ya. Ka Abi Yahya, contohnya Abu Yahya lima lakil maut, untuk malaikat pencabut nyawa. Ar-rabi istiharus saksi bi khoslah, terkenalnya seseorang karena suatu sifat atau ciri khas gitu ya, atau perangai. Fayukna biha, kemudian diberikan kunyah kepadanya. Imma bisa babitisofihi biha awin tisabihi ilaiha. Bisa jadi karena memang dia disifati dengannya atau dinisbatkan kepadanya biwajin qorib au ba'id, dengan cara yang dekat atau yang jauh. Kabil wafa liman ismuhu Ibrahim, misalnya dia namanya Ibrahim diberi kunyah Abul Wafa. Wafa kan artinya menunaikan gitu ya. Yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putra beliau, beliau menunaikan. Nah karena ini sama namanya, maka dia ikut diberi kunyah Abul Wafa. Wa abid dabih, dabih itu yang disembelih gitu ya. Liman ismuhu Ismail, untuk yang namanya Ismail, atau Ishak atau Ishak. Ini sebenarnya Ismail yang benar ya. Nabi Ishak itu bukan yang akan disembelih. Wa min hadzal qabil ghalibukuna al-hayawan, dari jenis ini mayoritas kunyahnya binatang ya. Wa ya a'lamu jinsin, dan kalau kunyah untuk binatang ini namanya alamu jinsin. Wa minal kunyati aidon kama qala ar-radi wal fakhrur razi masudira bibnin awi benatin. Dan termasuk kunyah juga adalah yang dikatakan oleh Ar-Rodi dan Fakhrur Razi yang diawali dengan ibnun dan atau ibnatun. Kabni da'yah lil ghurab, soalnya ibnu da'yah untuk gagak ya, burung gagak. Wa bni jala liman kana amruhu munkashifan. Ibnu jala untuk orang yang perkaranya tersingkap. Wa bni labun, wa bni awa, wa bni irsin, wa bintil ardi lil husoh. Nah kalau ibnu labun itu nanti di pembahasan tentang hewan sembelihan ya, atau pembahasan yang semisalnya. Kemudian bintil ardi artinya husoh ya, kerikil-kerikil ya. Wa benatil jabal lisokhroh, batu cadas ya, benatil jabal. Wa binti makhot, nah ini juga sama seperti ibnu labun tadi ya. Untuk maksudnya sama-sama dalam pembahasan sembelihan binatang atau yang semisalnya. Qala Fakhrur Razi wal musaddaru bibnin awi benatin yaktasu bi alamil jinsi. Fakhrur Razi mengatakan yang diawali dengan ibnun atau ibnatun khusus untuk alam jinsi, bukan alam saksi ya. Kalam silatil mazkurati, sebagaimana contoh-contoh yang di atas. Ya karena yang contoh di atas itu tidak ada untuk orang ya, dia untuk benda atau untuk binatang. Wakila la yaktasu bidzalik, ada yang mengatakan tidak khusus hanya alam jinsi ya. Faminha Ibnu Umar wa Ibnu Abbas. Nah di sini
disebutkan Ibnu Umar, Ibnu Abbas ini kan nama orang ya. Nah ini alam saksi dia. Wakila laisa bikunyatin aslan. Ada juga yang berpendapat ibnun atau ibnatun itu bukan kunyah sama sekali. Jadi kunyah hanya abun sama umun. Nah ada juga yang berpendapat yang lebih jauh ya. Ada yang mengatakan amun sama ammatun ya. Itu juga termasuk kunyah. Tapi ini pendapatnya terlalu jauh dia. Qala radhi wal kunyatu la yu'adzamul mukna biha. Ar-Razi mengatakan kunyah itu tidak diagungkan yang diberi kunyah dengannya. Jadi kunyah ini fungsinya bukan untuk mengagungkan. Warud Dahud Damamini, tapi ini disanggah oleh Ad-Damamini. Ya kalau Ar-Razi mengatakan karena kunyah bisa untuk binatang, untuk benda ya. Dan itu bukan untuk memuji. Tapi kalau Ad-Damamini membantahnya yaitu cuman pelebaran penggunaannya saja ya. Penggunaannya menjalar ke binatang dan benda, tapi aslinya dia untuk mengagungkan. Jadi untuk hormat gitu ya. Kalau disebut nama asli itu kan kurang sopan, maka disebut kunyahnya. Nah kalau dalam bahasa Indonesia ya sama ya. Bahasa Indonesia misalnya bapak ya pakai bapak ya, tapi bukan kunyah tapi bapak ya. Atau ibu, yaitu fungsinya kurang lebih sama, cuman susunannya agak berbeda. Walaqabu ma'asy'ara ay a'lama, dan kemudian lakob yang terakhir ma'asy'ara yaitu alama memberitahu, birifati musamahu ay bimadahihi, ketinggian yang diberi nama yaitu memujinya. Zainul Abidin, seperti Zainul Abidin itu dalnya harus kasroh ya. Abidin. Laqabu Sayyid Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ini laqab bagi As-Sayyid Ali bin Al-Husain bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhum. Ay asyara bi doatihi au asyara bi doatihi bi fatidha wa kasriha. Jadi dotnya bisa kasroh bisa fathah ya. Aidzamihi yaitu mencelanya. Jadi lakob itu bisa memuji atau mencela. Wa do'atu khilafu rif'ah fil qadri. Do'ah itu atau di'ah ya, itu lawan dari rif'ah, yaitu memuji atau tinggi ya. Fil qadri dari segi status atau kualitas. Kabatoh bifatil ba, seperti batoh. Batoh itu angsa ya. Angsa. Cuma kalau sekarang diartikan bebek dia, bebek. Kalau dulu artinya angsa. Wafil qamus al-batoh wahidul batti lil iwazi. Batoh itu mufrad dari al-battu untuk angsa. Wa qaisu batoh lakob. Kemudian qaisu batoh itu lakob. Wa anfinakoh, contoh yang terakhir anfunakoh. Lakob Ja'far bin Quraish, ini lakob bagi Ja'far bin Quraish. Wasababu jaroyani hadal lakob alaihi, sebab mengapa diberi lakob demikian, anna abahu dhabaha nakotan, ayahnya pernah menyembelih seekor unta betina ya. Wa qasamaha baina nisaihi, kemudian dibagikan di antara istri-istrinya. Fa ba'asathu ummuhu ila abihi, kemudian ayahnya Ja'far ini mengutusnya kepada ayahnya untuk minta bagian gitu ya. Falam yabqa illa ra'sun naqah, tapi tidak tersisa kecuali hanya kepalanya saja. Faqala lahu abuhu sya'naka bihi, kemudian ayahnya mengatakan ya ini ambil kepalanya saja. Fa adkhala yadahu fi anfiha wa ja'ala yajruhu. Kemudian Ja'far ini memasukkan tangannya ke hidungnya unta tadi dan
menyeretnya. Faluki babihi, maka dia diberi lakop demikian. Tapi selanjutnya itu jadi pujian ya. Anfun nakoh itu kalau di kitab Ad-Durra al-Bahiyah disebutkan lanjutannya justru jadi pujian. Tapi intinya awalnya dia untuk mencela gitu ya. Tanbih inna makola kagwirihi asyara dunadallah lianal wadi'a innama wadu'ahu li ta'yinidat mu'tabarun maknal madahi awidzam. Peringatan, hanyalah beliau mengatakan sebagaimana ulama yang lain pakai lafaz asyara, tidak memakai dalla. Asyara mengesankan dalam menunjukkan gitu ya. Karena yang membuat nama ini dia buat untuk menentukan zat dengan memperhatikan makna pujian atau celaan. La lil maknal madhkuri faqat. Bukan hanya makna yang disebutkan saja. Jadi dia ada dua makna langsung gitu ya. Menunjukkan orangnya dan sifatnya. Wa fi hawashil adudi lil abhari, dalam kitab Hawashi al-Adudi karya al-Abhari, al-farqu bainal ismi wal laqab analisma yuqsadu bidalalatihi dzat al-muayyanah. Perbedaan antara isim dan laqab. Kalau isim itu kandungannya itu dimaksudkan untuk zat secara tertentu, sosoknya gitu ya. Walaqabu yuqsadu bi zat ma'al wasfi. Kalau laqab itu dua-duanya dia, zatnya dan sifatnya. Tidak hanya sifat saja. Kalau isim cuman sifat, cuman zatnya saja. Walidzalika yukhtarul laqab inda iradati ta'dzim awil ihanah. Oleh sebab itulah dipilih laqab ketika ingin mengagungkan atau menghinakan. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.